setelah dicek dia baru bilang, oh sorry, that is my mistake. Tapi apakah dengan kayak gitu mengembalikan hakku? Tidak. Ternyata Jadi hilang dan kalau kalau harus bayar tuition karena mendadak kan. Jadi karena waktu itu saya tidak punya kemampuan, ATM gaji nggak saya pegang, ya kan. Jadi emang hidupnya berdasarkan part time sama beasiswa. Pada akhirnya juga nggak tahu kalau misalnya tahun keempat berarti ya itu. Tahun keempat yang terakhir. Tahun keempat berarti semester 8. Semester 8. Oke. Mau masuk semester 8, maaf. Mau masuk semester 8 ya. Berarti kan 3 tahun beasiswa habis. Yang semester jadi dapatnya satu. Jadi kan harusnya kan distimulus itu 1 tahun kan. Iya. Jadi yang bisa diusahakan adalah 1 semester. Berarti semester 7 hilang. Semester 7? Jadi semester 7-nya itu nggak dapat. Oh ya, makanya suspend kan. Oke. Jadi yang semester 8-nya baru dikasih tuitionnya sama bulanan. Oke. Jadi 1 semester hilang. Oke, berarti semester 7 yang hilang. Iya, semester 7 yang hilang. Jadi dan alternatifnya itu adalah kamu mending nanti disuruh nambah 1 semester lagi biar dapat beasiswa itu. Ya kita kan nggak mau nambah. Kalau nambah 1 semester berarti kan harus kuliah lagi 1 semester gitu kan. Lah, saya waktu itu timelinenya di tahun keempat harus lulus. Kan kenapa sih kita bikin rencana untuk yang tidak baik gitu loh. Ngapain mau nambah-nambah kuliah kalau emang kita bisa selesaikan dalam 4 tahun gitu kan. Pikiranku tuh gitu. Tapi alternatifnya dia, kenapa kamu nggak nambah 1 semester untuk dapetin uang itu gitu loh, untuk dapetin hak itu. Jadi kok kayak gini, agak speechless gitu. Jadi akhirnya mau tidak mau di semester setelah proposal itu ngambil suspend gitu. Semester ke 7. Ya, ambil suspend, balik lagi semester. Balik lagi berarti kan itu semester 7 awal ya kalau nggak salah. Jadi balik lagi tuh di semester 8. Oke. Masya Allah ya, ujiannya luar biasa. Jadi teman-teman kalau di sini tuh ada beasiswa Muay Elit untuk khusus yang dosen ya, tapi itu batasannya hanya 6 semester atau 3 tahun. Setelah itu boleh kita mengajukan beasiswa yang dari kampus 1 tahun. Nah, kasusnya Mbak Mei ini dia hilang beasiswanya. Jadi nggak mendapatkan hak untuk yang 1 tahun itu di semester pertama, baru dapat lagi di semester berikutnya. Jadi 1 semester Mbak Mei ini ambil cuti. Masya Allah lah itu ujiannya luar biasa. Tetapi Allah selalu menghadirkan solusi ternyata ya di balik itu. Di balik itu selalu pasti ada hikmah lah. Hikmahnya. Intinya ya, aku nggak mau ngomong gini sebenarnya, itu berat. Yang penting cari temanmu yang bisa diajak bicara, bukan diajak bicara, yang bisa mendengarkanmu kalau kamu punya masalah, atau kalau ada yang bisa coping pribadi, masalah pribadi, atau tantangan hidup gitu kan. Kalau nggak sholat, kalau pokoknya agama apapun kan pasti ada coping self-nya, self copingnya ada. Kalau nggak kuat ya cari teman yang bisa mendengarkan, bukan yang memberikan suggestion ya. Cari teman yang bisa mendengarkan. Itu sih menurutku, itu bakal nolong banget sih. Iya, karena merilis ya apa yang ada di pikiran kita tuh terkeluarkan semua emosinya. Yes, I think so. Jadi setelah masuk lagi ke Taiwan lagi, baru mulai lagi penelitiannya. Mulai lagi dari Nah, dari proposal itu agak berubah metodenya kan. Iya. Awalnya apa tuh? Awalnya etnografi, bener-bener kualitatif. Tapi di situ dengan topik kecemasan COVID moral panic, tapi 2. Moral panic COVID-19. Di 2 negara, negara Taiwan dan negara Indonesia. Nah, waktu itu metodenya beneran kualitatif, sementara saya di psikologi, jadi tidak bingung gitu kan. Aduh, sempat kecemasan itu muncul gitu. Gimana caranya saya menganalisis tetap ada statistiknya walaupun sedikit gitu. Karena ini di jurusan psikologi yang statistiknya itu kalau untuk social science malah kuat di psikologi itu. Kalau untuk ilmu social science
psikologi itu kuat Iya, betul. untuk eksperimen Saya apa sering semua. mendapatkan ini jurnal statistik tuh justru dari psikologi, dari topik-topik psikologi. Nah, jadi itu yang sebenarnya direkomendasi dan juga diwanti-wanti sama advisor. Iya. Kamu boleh ngambil kamu boleh berdasarkan analisa, maksudnya wawancara dan lain sebagainya. Tapi kita ini psikologi harus ada statistiknya, Empirical ya, base-nya. empirical data, numbernya itu harus ada gitu loh, statistiknya, hitung-hitungannya tuh harus ada gitu. Jadi berpikir lama, berpikir, dipertemukanlah, sebenarnya udah ada planning. Oke, baiklah kalau gitu pakai Art Studio, tapi nggak tahu nih Art Studionya tuh mau diapain gitu loh. Karena kan saya kalau secara manual menghitung data itu lemah, maksudnya bikin rumus apa semua, menjalankan rumus-rumus itu lemah. Tapi karena udah ada basic dari yang profesor sebelumnya 3 tahun, itu kan tahu basic dasar coding gitu kan. Jadi berpikir gimana kalau enggak menariknya itu adalah dengan coding, mikirnya gitu kan. Terus dipertemukanlah sama satu orang gitu kan. Ibaratnya tuh sebelumnya tuh sudah pernah bertanya sama teman-teman sebelumnya, tapi tidak ada yang dapat answer key yang benar-benar terkait gitu loh. Jadi ketemulah sama nih yang ngasih tahu. Cobain, iya. Jadi cobain web scrap gitu kan. Cobain web scraping gitu kan. Terus dari kunci itu sebenarnya cari-cari web scraping apa semua berubah, metode berubah, dan juga pertanyaan penelitian itu juga dimodifikasi. Topiknya tetap moral panic, tapi yang dicari adalah kayak sentimen, terus word frequency itu dapat setelah dikasih tahu di awal, coba Art Studio pakai web scrap. Jadi web scrap itu pas nyari-nyari belajar tentang web scrap adalah namanya nanti public sentiment apa semua, terus text mining. Nah dari situ itu banyak banget yang dapat. Jadi 1 tahun itu menggarap, ibaratnya memodifikasi proposal yang belakang jadi yang arahnya tuh ke big data. Dan itu semua gara-gara ini nih. Luar biasa ya, apa lika-likunya seliat-seliut ya, gitulah. Dari awalnya yang MRI, kemudian ganti advisor, kemudian moral panic yang menggunakan kualitatif, sampai ganti metode yang ke big data. Masya Allah. Ya memang seperti itu ya teman-teman ya, kita tuh harus resilience, harus, kalau dalam penelitian harus tangguh. Ya. Nggak boleh menyerah di awal, karena selalu ada solusi ketika kita mau berjuang. Oke. Dan di awal itu kan yang ngambil suspend, yang saya tahu waktu saya ngambil suspend, 2 teman saya tuh nggak ngambil suspend, masih tetap keep going dengan studinya mereka. Jadi waktu balik itu berasa kayak kayaknya saya yang terakhir gitu loh, yang ngurus proses ini semua. Pas mau daftar itu bilang we don't know yet. Jadi departemen itu waktu saya tanyain prosedur mau ujian, mau apa, mereka bilang kita nggak tahu. Kok nggak tahu sih? Aku bilang gitu. Iya, because you will be the first. Jadi yang pertama, teman-teman. Jadi mikir kan, aduh kayaknya udah jadi suspend. Doktoral yang pertama di departemennya Mbak Mei. Ya, di psikologi itu. Bukan pertama international student ya, tapi memang doktoral pertama karena yang kan programnya pertama. Oke, Masya Allah. Jadi Ya memang babat alas ya namanya. Babat alasnya. Makanya aturannya juga ini kan berubah gitu ya. Kurikulum tidak berubah, tapi aturan berubah, kayak harus punya publikasi yang SSCI. Oke, cerita yang dari publikasi itu Mbak, karena itu kan yang sering menjadi halangan ya, yang menjadi batu sandungan bagi para PhD student. Nah iya, jadi saya itu karena sebenarnya terkendala lama lagi nunggu setahun itu adalah publikasi. Karena sebelumnya kan aturan publikasi itu tidak bunyi. Jadi profesor itu juga tidak tahu, profesor yang keduanya nggak tahu. Jadi ya pertanyaannya adalah kamu selesaikan, bukan pertanyaan. Jadi highlightnya profesor yang kedua itu adalah kamu selesaikan saja disertasi kamu. Disertasi gitu ya kan? Fokusnya. Tapi karena teman-teman yang lain itu ngomongin tentang publikasi. Jadi saya juga prepare untuk publikasi. Jadi ketika ngurusin disertasi tetap mikirin publikasi gitu kan. Dan advisor yang kedua ini
pernah waktu itu saya mengajukan mengajukan jurnal-jurnal, terus sampai dibilang ya jurnal di kita tuh kualitasnya berbeda, intinya tuh Q1 gitu, SSCI Q1 gitu kan. Jadi ya udahlah, akhirnya sembari nyiapin disertasi ini selesai, nulis juga satu manuskrip. Cuma waktu itu udah izin sama profesornya, Prof, kalau misalnya saya nulis dari disertasi saya itu hasilnya belum keluar ya kan, gimana saya ngajuin dengan topik baru, aku bilang gitu kan. Topik baru tapi yang simple, maksudnya gini, kalau empirical studies bisa nggak? Bisa, tapi yang empirical studies yang bisa kita lakukan itu adalah narrative review jenisnya. Jadi sebenarnya dibilang empirical juga mungkin ada sebagian orang nggak bisa bilang itu empirical, jatuhnya ke naratif gitu kan. Jadi narrative review itu yang saya lakukan. Nah, ngerjainnya dengan tema yang itu ya, Mad Anxiety itu, storytelling and Mad Anxiety. Jadi mulainya itu adalah di 2013. Sebenarnya udah nulis mau ke Q1 SSCI itu udah mulai dari 2022 sebenarnya, akhir tahun 2022, awal tahun saya lupa. Pokoknya masih di 3 tahun apa mau masuk 4 tahun ya udah mulai nulis. Tapi waktu itu nembaknya adalah Q1-nya Indonesia yang juga tidak masuk SSCI. Dan itu lama banget ininya, final decision kayaknya nggak dapet deh, final decision nunggu 1 tahun nggak dapet jawaban, akhirnya di withdrawn sampai itu, sekarang nggak ada kabar. Akhirnya withdrawn, kita ngirim waktu itu saya email untuk withdraw. Abis itu nggak juga dapet email balik, nggak dapet email balasan. Jadi itu salah satu kenapa akhirnya trauma nggak mau coba lagi Q1-nya atau Q2-nya Indonesia. Karena mungkin nggak initial answer ya. Iya. Nggak paham. Tapi kalau dilihat statusnya masih jalan di website itu, masih jalan dan masih Q1. Iya, cuma nggak tahu pengelolanya. Nah, kalau pengelolanya nggak paham. Iya sih. Nggak paham. Memang jadi, harus yang terkelola dengan baik, yang masuk ring SSCI itu sangat aman. Iya. Jadi dan itu bukan sekali, 2 kali. Jadi udah kayak trauma, nggak mau lagi nyobain Q1-nya Indonesia, udahlah langsung aja Q1-nya, maksudnya jangan yang basis Indonesia gitu kan. Cobain, waktu itu nyobain udah 6 kali trials, yang ke-6 ini nyobain ke tempat yang di reject yang kedua. Jadi udah masukin ke sana sebelum kan, pertama reject langsung. Yang pertama ini publishernya itu adalah Springer ini dia punya manajemen, terus dia menyarankan untuk masukkan ke beberapa jurnal. Saya carilah yang Q1 juga SSCI, dari saran itu dapatlah jurnal yang kedua kan. Di jurnal kedua ini di reject, tapi yang pertama kan tidak ada reject, pertama tidak dapat hasil review, yang kedua dapat hasil review. Hasil reviewnya itu berbeda sekali penjelasannya dengan hasil rejekan kedua, ketiga, keempat, kelima, 5 kali di reject, yang keenam pindahkan kedua. Jadi setelah 5 kali reject itu cuma 1 yang dia benar-benar, kalau saya nilai penjelasannya itu kayak berusaha untuk memahami isi manuskrip. Tapi memang waktu itu saya nulisnya tidak begitu kan, baru pertama ibaratnya tuh belum pernah yang dapat review, reject yang belum pernah. Sebelum-sebelumnya nulis tapi tidak pernah dapat review dan tidak pernah dapat respon. Iya, jadi nggak tahu kurangnya di mana. Nggak tahu, dan boleh dikatakan itu adalah pengalaman pertama ya kan. Jadi pas di reject kedua, setelah 5 kali reject, masuk lagi ke yang ke-6 itu, nyobain lagi ke tempat yang di reject kedua itu. Dan itu lama banget jawabannya, masukin Juli baru dapat jawaban itu di Oktober. Dan itu juga berarti berapa bulan ya Mbak? Juli, 4 bulan. Sekitar 4 bulan. Dan itu minor revision. Cuma sebelum dapat jawaban minor revision, karena kan juga tubel ya, harus pulang gitu loh. Tadinya tuh disuruh pulang Oktober. Kalau tugas belajar maksimum 4 tahun. Nah, tapi itu pas harus pulang sebenarnya. Nakal ya. Udah lebih. Tapi kan beneran saya di sini, maksudnya berusaha untuk menyelesaikan. Tapi memang udah siap sih dengan resikonya, udah siap dengan konsekuensinya nanti kalau pulang. Ini kan belum pulang. Jadi tolong berdoa ya teman-teman.
Semoga saya kuat dan semakin dikuatkan. Alhamdulillah, tapi kan sudah sukses. Sukses menyelesaikan studi, yes. Iya. Untuk publikasi tadi alhamdulillah lolos minor revision kan. Minor revision. Ya, dan itu jadi teman-teman di situ juga sebenarnya saya ngomong kan sama direktur kan. Karena dari college of Social Sciences itu kan dia ada 6 ya kalau nggak salah departemennya, dan paling solid S3-nya adalah di Political Science. Political Science itu punya requirement kayak alternatif publikasi. Yang pertama 1 SSCI, atau yang kedua boleh TS-SCI tapi 2 artikel, atau yang ketiga non SSCI atau non SCI tapi 3 artikel. Saya mengajukan ini kan sudah berlaku nih di aturan requirement ini sudah berlaku di Political Science. Saya ajukan ke direktur departemen psikologi kan, dan ternyata di reject. Setelah di reject, suggestionnya adalah kenapa kamu nggak suspend lagi. Suspend lagi itu ya, kalau di sini tuh, kalau di NCKU kalau suspend itu harus bikin visa student. Ribet di administrasi, ya, intinya seperti itu ya. Jadi intinya kalau misalnya cuti. Ya maksudnya adalah kalau memang tidak terima ya tidak terima aja gitu kan. Kenapa harus pakai suggestion? Cuti lagi. Kamu kenapa tidak cuti aja gitu? Kayaknya lempeng banget ngomong itu cuti lagi. Jadi di akhir sebelum masuk Oktober itu saya udah was-was pas pulang di September lah ya. Sebelum Oktober itu September. Di September itu saya email lagi advisor saya, Prof, kayaknya saya nggak bisa menyelesaikan studi saya. Saya minta maaf, Prof ya. Wow. Jadi ngomong kayak gitu, frustasi tadi karena dapat email dari karena benar-benar sudah di ujung tanduk ya, sudah di batas waktu. Jadi ya udah ngomong kayak gitu sama advisor, tapi alhamdulillah advisor nggak balas line, nggak dibalas ya. Biasanya langsung dibalas. Iya, biasanya tuh advisor ini responsif banget kalau nge-line jam berapapun, banget saya pernah line di pukul 2 pagi itu langsung dibales gitu loh. Nah ini line di pukul 3:30 ya nggak dibales, terus setelah tidur 4 pagi itu tidur karena aku bilang juga pokoknya lagi nggak sholat juga kan, tidur bangun berasa kayak dapat kesadaran, saya tadi nulis apa ya sama advisor, buru-buru balas lagi, Prof, no, I will not give up gitu kan, intinya nggak, pokoknya masih ada the way. Still there is a way, aku bilang. Aku masih bisa cari-cari, aku bilang gitu kan. Terus baru dibalas sama advisor, langsung dibalas, good. Dia bilang, pokoknya kata pertama itu good. Jadi, padahal ketika itu belum tahu juga ya dari mana solusi itu akan datang, dari mana. Iya, dan itu paling cuma punya waktu semingguan untuk masuk ke Oktober kan. Iya. Jadi udah pokoknya berasa kayak oke, masih bisa, bismillah, masih bisa pokoknya. Nah, dengan bermodal keyakinan teman-teman. Nggak lama, seminggu setelah itu dapat minor revision. Jadi seminggu, cuma waktu seminggu loh. Sama kayak dulu waktu beasiswa juga kayak gitu. Jadi seminggu daftar nih ke NCKU. Seminggu waktunya langsung di-accepted. Langsung dikasih jadwal untuk wawancara lewat Skype. Itu juga seminggu. Itu juga dorongan orang tua juga itu doa. Jadi bener-bener doa itu hati-hati kalau berdoa ya, hati-hati. Jadi beneran sangat bersyukur karena pertama support system itu bagus banget, terus kedua juga doa orang sekitar itu nggak tau lah doa siapa gitu. Terima kasih kakak. Kalau kita berbuat baik selalu dikelilingi oleh orang baik juga. Amin. Amin. Jadi lesson learn yang kita ambil dari Mbak Mei tadi, yang pertama mungkin yang bisa saya simpulkan itu jangan takut untuk memulai, belajar suatu hal yang baru, karena kalau yang saya tangkap itu semua hal bisa kita pelajari. Nah, kita jalani aja, kalau niat kita itu baik gitu ya untuk belajar, insya Allah Allah akan mudahkan. Kalau ada rintangan, insya Allah akan disertai dengan solusi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Sukses selalu Mbak Mei, alhamdulillah beliau ini sudah PhD, Mei Selina Irmayanti PhD, dan akan segera kembali ke Indonesia.
Doakan semoga sukses selalu untuk Mbak Mei, karirnya ke Makasih. depan segera menjadi profesor. Amin amin ya rabbal Amin, alamin. amin, amin, amin. Oke, jadi sekian teman-teman, semoga bisa diambil pelajaran dan hikmah dari kakak kita satu ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.